Selamat pagi teman-teman. Aloha. Saya Amin Leman. Saya sekarang sedang berada di Indonesia, tepatnya kota Surabaya. Saya berada di rumah saya, di mana saya dibesarkan di sini. Dan puji Tuhan, rumah ini masih ada. Uh, Topik hari ini adalah manajemen krisis. Bagaimana kita menghandle atau menangani sesuatu krisis yang ada di depan mata kita ya. Mungkin ya krisis yang paling dahsyat yang saya rasakan sendiri itu, ya bukan rasakan, saya lihat sendiri adalah kantor polisi dekat rumah saya sini, tepatnya kantor polisi Jalan Tegalsari. Itu kantor polisi itu sejak saya pindah ke sini sudah ada. Ya. Nah, terakhir waktu saya di sini sebelum ada huru-hara itu saya berada di luar Surabaya, tepatnya tempat itu dihabiskan, artinya dibakar oleh orang-orang menurut saya yang kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab sama sekali. Kelihatannya kecil, tapi itu menunjukkan kejenuhan masyarakat terhadap sebuah institusi. Ya. Baik benar atau salah, menurut saya perbuatan itu tercela, salah menurut saya. Kalau Anda mau berbuat yang aneh-aneh atau berbuat yang melawan hukum, jangan membakar institusi fisik. Karena kita ini sekarang sudah tidak hidup di dunia fisik. Ngapain kita terus membakar sesuatu yang fisik? Semua itu ada di pikiran. Problem yang kita alami saat ini, masalah yang kita alami saat ini, itu adalah masalah otak, bukan masalah fisik. Jadi kalau fisiknya dibakar, rame-rame menunjukkan kekuatan untuk apa? Jadi orang selalu berpikir, oh ya, polisi mengendalikan diri, polisi mempunyai polisi pendekatan sendiri segala macam. Itu di luar ranah saya. Saya hanya seorang edukator, pengamat, di mana saya sangat tidak setuju dengan segala bentuk kekerasan. Saya ulangi, saya tidak setuju dengan segala bentuk kekerasan. Ya, memang orang selalu merasa bahwa kekerasan itu adalah suatu bentuk krisis. Ya kan, misalnya contoh sekarang ada kejadian di YouTube di mana seseorang motong, ya kan, berdua melawan satu, ternyata yang dilawan itu adalah jago MMA. Sehingga dia langsung nyerang dibanting, dua-duanya KO, bukan KO knockout tapi menyerah. Ini 2 lawan 1, sama-sama besarnya badannya. Apakah kita mau seperti orang itu? Menghadapi krisis, krisisnya apa? Dia bilang, saya buru-buru. Itu menurut saya alasan saja ya. Jadi di dalam suatu krisis, itu bahasa Chinese-nya wei qi. Wei itu artinya weixian, bahaya. Qi, qi hui. Jadi di dalam suatu keadaan yang rupa-rupanya ada bernada bahaya, itu kita mempunyai kesempatan. Kesempatan untuk berkembang jauh lebih lanjut. Berkembang untuk jauh lebih hebat, berkembang untuk jauh lebih meningkatkan prestasi kita sendiri, bukan terus marah-marah seperti itu ya. Jadi menurut saya itu perbuatan yang sangat tidak baik sama sekali. Oke, kita sekarang maju ke depan, kita lihat dari sisi positifnya. Ayah saya itu datang dari pulau mana? Pulau Sangir Talaut. Banyak orang di Jawa tidak pernah dengar pulau itu. Orang yang pernah dengar itu yang pernah tinggal di Manado, mungkin pernah dengar, ya kan? Itu pulau kecil sekali di mana kakek saya mendarat di situ pada waktu umur 14. Kakek saya, my grandfather, umur 14. Di situ papa saya dilahirkan di situ 8 tahun di satu pulau, yaitu kotanya namanya Xiao. Beliau dilahirkan di sana, besar di sana. Singkat cerita, krisis yang paling dahsyat yang dihadapi adalah krisis tidak punya uang, krisis tidak punya dana, krisis tidak bisa bahasa Indonesia, krisis hanya bisa bahasa Hokkien, bahasa daerah dari sana. Bagaimana saya punya grandfather, engkong saya itu, kakek saya itu, dia bisa berjuang di situ. Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak bisa cepat menguasai keadaan, endingnya apa? Dia menjadi tidak ada apa-apanya. Ya, jadi kalau kita lihat semua orang Indonesia, bukan hanya Chinese saja, semua yang berhasil naik ke atas itu adalah berkat keadaan semula. Ya. Dan keadaan serupa juga dialami oleh para Chinese di tempat lain, misalkan di Filipina ada Henry C, ada Gokong Wei. Mereka kan jadi orang-orang top semua. Asalnya apa ya, miskin, nggak ada apa-apanya. Lebih miskin daripada penduduk lokal. Jadi
Kalau kita lihat dari sini, kita harus pandai pakai otak. Dunia sekarang ini sudah dunia digitisasi. Saya pernah ditanya sama teman saya di Amerika, "Loh, kok di Indonesia masih ada seperti itu ya? Apakah rumahmu tuh aman?" Rumah saya ini kurang lebih, tidak lebih dari 1 kilo, itu Polres Tegalsari yang dibakar tuh deket sini. Sangat dekat, ya, sangat dekat sekali. Dan mereka pun, menurut pembantu saya, malam itu mereka sempat ngebel di sini. Seolah-olah entah itu main atau mereka mau menyelamatkan diri, ya kan nggak mungkin bisa menang dengan polisi. Polisi itu kekuatannya luar biasa, secara institusi dan segala macam. Jadi, apakah saya ada koneksi dengan polisi? Tidak ada. Saya hanya masyarakat biasa saya ini. Masyarakat biasa, masyarakat Surabaya, lahir dibesarkan di sini. Akhirnya saya menuntut ilmu di luar negeri, sekarang sudah waktunya kembali sharing ilmu-ilmu yang saya sudah tempah di luar negeri, kan begitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan pada teman-teman bahwa sekarang ini kita sudah berada di dunia digitisasi. Bahwa segala sesuatunya itu bisa kita pecahkan secara bersama, bukan dengan marah-marah. Saya paham di suatu titik kita pun jenuh. Saya paham bahwa terutama di dunia hukum, banyak orang nyerobot tanah, nyerobot ini, yang sama sekali tidak masuk akal, ya kan? Dan itu akan berlangsung terus, bergulir terus sesuai dengan arah perkembangan negara kita ini. Saya orang kecil, bukan orang besar, ya, tapi saya itu senang sharing dengan teman-teman. Katakanlah saya mau mencoba memakai akal sehat saya. Bahwa kita semua punya akal sehat, melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, terutama mengandalkan anak-anak di bawah umur, yang tidak tahu apa-apa. Sekarang di belakangnya ini ada sesuatu yang lebih besar. Sekali lagi saya katakan, bahwa segala macam krisis, itu yang timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menguasai keadaan itu, maka kita akan menjadi apa? Korban. Saya ulangi, kita menjadi korban. Anda lihat pada waktu kejadian terakhir di sini ini, di Indonesia, siapa yang menjadi korban? Rakyat kecil. Saya ulangi, siapa menjadi korban? Rakyat kecil. Nah, rakyat kecil yang kena semua, membuat huru-hara yang tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Oke, Oke, saya menghormati mahasiswa-mahasiswa yang punya daya pikir, wow, kalau kita bisa bergerombol begini, kita mengajukan aksi ini, aksi itu. Apa namanya, dieksekusinya tuh nggak gampang. Nggak gampang. Saya di dunia bisnis sudah berapa puluh tahun, 30 tahun. Oke. Melaksanakan sesuatu di Amerika pun tidak gampang. Jadi jangan kita itu terbuai dengan segala sesuatu yang dahsyat. Dengan segala sesuatu yang wow. Dengan segala sesuatu yang belum pernah kita laksanakan tapi kita mengharapkan akan kita laksanakan. Menurut saya itu salah. Jadi saya ulangi, dari dalam pembicaraan singkat ini, coba Anda dalami, Anda Google the word crisis, kata-kata krisis. Crisis itu kalau dalam bahasa Chinese-nya Wei-Ji, 2 kata ya. Wei-Ji, Wei-nya Wei-Shen, Ji-nya Ji-Hui. Sesuatu yang bahaya pasti ada kesempatan. Kesempatan untuk either turun atau naik. Makanya saya katakan bahwa segala sesuatu itu kalau kita pelihara dengan baik, segala sesuatu kalau kita jaga dengan baik, akhirnya pasti baik. Akhirnya pasti baik. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembicaraan saya, topik hari ini adalah krisis. Thank you.